Shalom sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa kekuatan dan juga penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kekuatan dan penyertaan Tuhan inilah yang senantiasa memberikan bagi kita gairah dan semangat untuk menjalani hari-hari yang saat ini sedang kita jalani. Sahabat kabari, pada kesempatan kali ini tema kita adalah sehati sepikir. Saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan jemaat yang ada di Roma ini belum sempat bertatap muka dengan Rasul Paulus, atau Rasul Paulus belum pernah mengunjungi mereka. Tetapi Rasul Paulus sungguh sangat memiliki pengaruh bagi jemaat yang ada di Roma ini, sehingga di dalam suratnya ini dia menuliskan kepada jemaat di Roma dengan kata-kata hendaklah kamu sehati sepikir. Kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kata hendaklah, merupakan satu saran bagi jemaat yang ada di Roma supaya mereka sehati sepikir. Sehati sepikir ini sangat penting sekali, sebab ketika satu dengan yang lain bisa sehati sepikir, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebab ketika seorang dengan yang lain bisa memiliki sehati sepikir, itu akan memberi dampak yang luar biasa. Jadi perlu untuk sehati sepikir dalam hidup. Ini perlu kita pahami bersama, secara khusus di dalam keluarga-keluarga saat ini perlu senantiasa untuk tetap sehati sepikir dalam hidup bersama di dalam rumah tangga. Sehati sepikir ini akan membuat kehidupan daripada jemaat yang ada di Roma akan menjadi lebih baik lagi. Apalagi kalau di tengah-tengah rumah tangga senantiasa ada sehati sepikir, maka rumah tangga itu akan hidup rukun, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang tadi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, titik koma. Kata titik koma ini menjelaskan mengenai kalimat atau kata yang telah disampaikan dan diuraikan di dalam kata atau kalimat berikutnya. Jadi kalau kata yang dibicarakan tadi sehati sepikir dalam hidup bersama, itu dijelaskan di dalam kata atau kalimat berikutnya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya teringat ketika sudah membaca ayat ini, suatu saat baru beberapa minggu yang lalu kisahnya terjadi. Saya dan keluarga mengunjungi satu keluarga. Dan ketika kita mengunjungi satu keluarga ini, kita mau memberikan hadiah Natal buat anak-anak daripada keluarga ini. Dan pada waktu kita sudah sampai di tempat tersebut, kita banyak berbicara satu dengan yang lainnya, sehingga kita memahami bahwa keluarga ini sedang mengalami goncangan hubungan antara suami istri dan juga goncangan ekonomi. Dan ketika sudah selesai berbicara, istri saya mendoakan istri daripada keluarga yang kita kunjungi ini. Dan ketika sudah didoakan, di hati saya ini ditaruh Tuhan untuk memberikan sesuatu buat keluarga ini. Dan ketika sampai di dalam mobil, istri saya berkata, "Bang, ayo kita berikan sesuatu buat keluarga ini." Dalam hati saya tadi sudah ada suara itu diberikan oleh Tuhan dalam diri saya, mau memberikan sesuatu buat keluarga ini. Dan ketika istri saya berkata begitu, langsung saya iyakan, iya, ayo kita belikan. Dan ketika kita sudah membelikan ini, ya, kita bawa anaknya, kita bawa ke satu toko, dan kita belikan apa yang mau kita belikan buat keluarga ini. Dan ketika sudah dibelikan, kita antar kembali ke rumahnya, dan puji Tuhan, ternyata pemberian itu sangat diperlukan bagi keluarga ini. Itu terbukti dari WA yang dikirimkan oleh keluarga yang kita layani tadi itu. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan sehati sepikir di sini, seperti yang saya katakan tadi, di hati saya pada waktu berkunjung di tengah-tengah, pada waktu berbicara dengan keluarga tersebut,
Tuhan sudah taruh di hati saya ini sesuatu untuk mau diberikan bagi keluarga ini. Dan ketika kita keluar, istri saya juga ternyata sudah Tuhan taruh di hatinya untuk memberikan sesuatu bagi keluarga ini. Jadi kita klop, bisa dikatakan. Dan ini yang dimaksud dengan sehati sepikir. Yang kita lakukan itu bukan perkara-perkara yang tinggi banget, tetapi perkara-perkara sederhana. Perkara-perkara sederhana yang dimaksud adalah perkara-perkara yang masih dapat kita lakukan. Tuhan selalu memberikan itu di dalam hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang dapat kita lakukan. Sebab yang tidak dapat yang kita lakukan atau perkara-perkara yang tinggi itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan hanya mau supaya kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk kita bisa sehati sepikir dari kisah yang saya sampaikan tadi, perlu ada keterbukaan hati di dalam diri kita dan kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itulah yang sebenarnya membuat kita bisa sehati sepikir untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam rumah tangga kita juga Tuhan senantiasa menghendaki supaya antara suami dan istri, orang tua dan anak, supaya senantiasa memiliki sehati sepikir. Sebab ketika kita sehati sepikir, maka kehidupan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan, akan semakin satu, akan semakin kuat adanya. Tidak ada rumah tangga yang sehati sepikir memiliki kekuatan yang lemah. Tetapi rumah tangga yang memiliki sehati sepikir, rumah tangga itu akan kuat, akan bisa menghadapi segala persoalan masalah yang sedang terjadi. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai, menuntun dan menolong orang-orang yang sehati sepikir. Jadi tetaplah sehati sepikir supaya segala bentuk persoalan apapun bisa diselesaikan dengan cara yang benar dan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu sehati sepikir. Biarlah Tuhan Engkau semakin mengerjakan ini dalam kehidupan kami, supaya rumah tangga demi rumah tangga, kelompok-kelompok yang ada, kelompok-kelompok kebersamaan dalam hal kerohanian yang ada ini Tuhan, supaya semakin kuat dan supaya semakin satu adanya dan memiliki sehati sepikir. Segala ego disingkirkan, tetapi satu dengan yang lainnya bisa saling mendengarkan, saling menerima, supaya semakin tercipta kerukunan, kesatuan yang kuat. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti menolong dan memberkati dengan cara-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.